Ada satu pengalaman horor yang sampai sekarang masih bikin merinding, karena bukan cuma sekadar nyasar di jalan, tapi diduga sempat masuk dimensi lain. Bahkan menurut orang lain mobil mereka terlihat diam di tengah tol, padahal mereka merasa sedang berhenti di rest area. Tokoh utama dalam cerita ini kita sebut saja Rani. Ia pulang kampung bersama keluarga menjelang bulan puasa. Untuk nadran ke makam almarhum ayahnya di kota C, mereka berangkat dua mobil secara terpisah, dengan suasana perjalanan yang awalnya terasa normal. Di mobil pertama ada Rani, pasangannya Dimas yang menyetir, adik Rani bernama Lia, nenek mereka Mbah Sri yang dikenal sebagai guru ngaji, lalu Tante Mira bersama dua anaknya Rafa dan Nina. Total 7 orang berada di mobil tersebut. Sepanjang perjalanan Mbah Sri terus berdoa, bahkan terlihat sangat segar dan tidak tidur sama sekali. Perjalanan dimulai sore hari, dan saudara mereka yang berada di mobil kedua menyusul sedikit lebih malam. Saat menuju kota C, Rani sempat melihat sebuah rest area di sisi kiri tol yang terlihat sangat sepi dan seperti baru dibangun. Suasana di tol tersebut terasa sangat kosong seperti jalan pribadi, terutama ketika malam hari. Keesokan harinya mereka berziarah ke makam almarhum ayah Rani, lalu menghabiskan waktu bersama keluarga dengan makan di saung pinggir sungai yang besar. Suasana penuh canda membuat mereka turun ke sungai untuk bermain air bersama. Saat bercanda di sungai, Rani sempat terpeleset dan merasa seperti ada sesuatu yang menarik kakinya ketika jatuh ke air. Namun saat itu ia tidak terlalu memikirkan hal aneh, karena suasana kebersamaan terasa sangat menyenangkan. Menjelang sore mereka bersiap kembali pulang ke kota asal. Sebelum berangkat mereka mampir ke rumah kerabat yang dipanggil Beena, seseorang yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal yang tidak kasat mata. Namun saat itu tidak ada satupun yang merasa ada tanda bahaya. Perjalanan pulang dimulai dengan mengikuti mobil saudara yang berada di depan. Namun anehnya mobil tersebut tidak berbelok sesuai petunjuk peta, mereka justru masuk ke jalan kecil yang semakin gelap dan sempit, hingga akhirnya jalan tersebut berujung buntu di tengah sawah. Di ujung jalan itu terdapat sebuah makam keramat. Suasana di dalam mobil langsung berubah tegang, karena mereka harus memutar mobil tepat di depan makam, dengan lampu kendaraan menyorot langsung ke area kuburan. Saat itu Mbah Sri justru tertidur sangat pulas dan sulit dibangunkan. Matanya terasa berat untuk dibuka, meskipun biasanya beliau sangat peka dan sering berdoa selama perjalanan. Ketika mobil berputar untuk keluar dari area makam, Tante Mira tiba-tiba berteriak karena merasa seperti ada yang memeluk dari belakang. Sementara Rafa yang masih kecil menangis karena melihat sesuatu yang tidak biasa di sekitar ibunya.